Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita hari-hari kerja di sini di garasi Pandawa 87 Cianjur. Bis pada parkir baru pulang dari trip Dieng. Untuk tip sebenarnya sewa bis itu begini mas, begini kawan, begini bro. Jadi sewa bis itu yang kita utamakan itu pelayanan kepuasan. Kalau masalah harga itu nomor-nomor sekian lah, ya kan? Cuma kita sudah mengeluarkan duit, walaupun harga murah, tapi mengeluarkan duit, tapi nggak puas. Kalau saya lebih milih sedikit mahal, tapi kepuasan dapat. Begitu kawan. Ini pelayanan memuaskan, apa yang kita harapkan sesuai, nyaman. Untuk driver dan kru ya kalau nggak ramah ya percuma, kita dicuek-cuekin ya enak kan. Ya harusnya kita dilayani, senyum sapa, diperkenalkan bisnya begini-begini, ramah kok. Ini apa namanya, pelayanannya ada dari mereka. Pas kita mau berangkat, itu ada bis yang pas datang di penjemputan, bisnya parkir, terus barang-barang banyak yang harus disiapkan, harus nempel-nempel nomor, seandainya nomor bis, nomor jok. Masa kita semua yang melakukan, jadi ya repot. Ya, harusnya itu ada andil dari pihak kru bis. Ada bis yang sama sekali nggak melayani, cuek, ya sibuk dia dengan HP-nya sendiri, ngopi-ngopi sendiri, rokokan. Sedangkan penumpang atau penyewa sibuk ini kan, ceritanya mau berangkat kan, mau persiapan di lokasi penjemputan. Nah itu ada bisnya itu datang aja, pintu udah dibukain. Ini kita mau berangkat sana ke Bandung. Nah itu penumpang apa namanya, driver dan kernet itu santai. Saya lihat itu ada santai, tidak membantu pelayanan di persiapan gitu. Itu salah satunya. Itu gara-gara milih harga murah begitu kawan. Ya salah satu kita bisa telat pemberangkatan. Itu saya lihat sendiri, ada dari anak saya sendiri mau berangkat, harusnya jadwal jam 6 tapi berangkatnya sampai jam 9. Akibatnya apa? Telat itu karena kerjaan diselesaikan oleh panitia semua. Kru bis harusnya yang tahu, ngerti, naruh, menata kan, ya bisa membantu lebih cepat. Dengan artian pemberangkatan jam 6 bisa sesuai. Kalau gini kan udah telat, jadi merembet kemana-mana. Telatnya itu bisa telat untuk makan, tempat yang kita tuju, itu bisa salah satu buat kecewa sebenarnya. Gitu kawan. Dan juga ya nyawa ini
ya penting kawan. Nyawa ini bukan main-main, nyawa ya demi keselamatan kita kawan. Jadi ya kalau dia ugal-ugalan ya itu dipertaruhkan ya nyawa kita kawan. Nah, kalau di tempat kita begini kawan, sebenarnya kita itu sudah menyarankan untuk perjalanan itu jangan terlampau ngebut, jangan bawa bis ugal-ugalan. Seandainya ada di lapangan ditemukan, ya itu namanya oknum kawan, oknum. Jadi bisa jadi dari rombongan ini tidak laporan ke manajemen, ke kantor, ke tempat dia nyewa. Jadi kalau sebenarnya laporan ke kita apabila terjadi ugal-ugalan, ya kita bisa negur. Atau kalau sama sekali nggak mau diindahkan, sudah ditegur, ya kita ganti supirnya. Ngapain itu? Itu membahayakan orang banyak. Orang terutama ya yang di dalam bisnya dulu yang harus diselamatkan, sama orang pengendara pengguna jalan lainnya. Kalau ugal-ugalan ya membahayakan diri sendiri, penumpang dan orang lain. Rugi kalau dapatin sewa bis yang kayak gitu kawan. Ya, jadi harga itu bukan ini ya, bukan suatu hal yang berat, bukan suatu hal yang nomor satu. Itu nomor sekian ya, nomor sekian. Yang penting pelayanan dan keselamatan. Nah, terus sama seandainya saja terjadi trouble, bagaimana tindakan dari pelayanan ini untuk menyelesaikan. Yang namanya trouble itu bisa jadi ya terjadi. Namanya juga barang bikinan manusia, seperti mesin bis itu bikinan manusia. Bikinan Tuhan juga bisa trouble, apalagi bikinan manusia. Elektronik, iya, kelistrikan bisa jadi trouble ya. Tapi kembali lagi di mana sikap dari perusahaan, dari pihak bus itu menyelesaikan, istilahnya tidak membiarkan, tanggap dengan keadaan yang sedang terjadi. Apa secepatnya ngirim pengganti bis, seandainya bisnya susah diperbaiki, atau mengirim mekanik ke lokasi trouble gitu kawan. Ini juga ya, di sini mengapa Pendawa itu mendirikan beberapa cabang ya. Tujuannya itu begini kawan, diciptakannya oleh Bapak Pandawa ini, yang ownernya Pandawa 87 ya, seperti Pandawa ini ya, dia menciptakan dari Jawa Timur itu ada 2 divisi, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, itu kenapa kawan? Ya tujuannya begini, kalau terjadi trouble ya, tujuannya biar cepat evakuasi istilahnya. Kalau terjadi trouble yang sulit ditangani ya harus ganti unit. Ya ini unit yang di cabang yang terdekat harus mengcover gitu kawan. Tujuannya untuk mengcover. Seandainya bis yang dari Jawa Timur ke daerah sini trouble, ya kita harus cepat tanggap untuk menanggulangi keluhan apa yang dikeluhkan dari
bis yang trouble dari Jawa Timur itu. Seandainya perlu perbaikan karena waktunya tidak terlampau mepet, ya bisa kita mengirim mekanik. Seandainya bisnya sudah sampai di tempat istirahat di hotel ya, tapi bisnya trouble, nah, itu bisa ditangani, kita mengirim mekanik dan spare part yang harus dibutuhkan gitu kawan. Seandainya juga kalau bisnya trouble atau trouble ya yang namanya sulit ditangani, sulit ditangani istilahnya, trouble-nya kerusakannya berat ya. Jadi gini kawan, kita cepat tanggap mengirimkan pengganti unit, sementara unit yang trouble belum selesai diperbaiki atau membutuhkan waktu yang lama jika diperbaiki, sedangkan waktu perjalanan bis harus jalan, sedangkan ini penumpang ini dari penyewa ini harus jalan lagi ya. Itu kita harus dari cabang terdekat kita mengirimkan unit biar mengcover unit yang trouble gitu kawan. Itulah gunanya Bapak Pandawa ini mendirikan dari beberapa cabang di Pulau Jawa ini. Dari Jawa Barat ini ada 2, Jawa Timur ada 2, Jawa Tengah ada 2. Itu juga kalau bis dari Jawa Barat trouble di Jawa Timur, sebaliknya begitu kawan. Nah, itu juga akan saling bantu. Apa yang dibutuhkan pasti akan cepat ditanggapi dari Pandawa 87 kawan. Begitu tujuannya. Ya itu kawan. Jadi intinya harga itu ya bukan yang nomor 1 ya teman-teman. Harga itu nomor kesekian. Asalkan nggak semahal beli bis ya, harga sewanya. Itu kawan. Bungkus saja, harga selisih sedikit dengan PO lain, tapi pelayanan tidak ada seperti kayak tadi ya. Ya kita tidak puas istilahnya, tidak puas karena pelayanan tidak ada dari PO salah satu seandainya kan, atau sama sekali dari Pandawa ini tidak puas karena tidak dilayani supirnya ugal-ugalan, atau supir kerendanya cemberut, atau ya nggak ramah, nggak enak, nggak nyaman, nggak cair suasana di dalam bis itu, kan nggak enak ya. Masa kita udah sewa tapi rasanya kita nggak puas karena yang kita inginkan tidak dapat dari pelayanan dari bis itu. Rugi kan? Mending ya yang jelas-jelas dari kita, pelayanan ada, seandainya terjadi apa-apa kita cepat menanggapi, cepat apa yang terjadi itu ya kita tanggulangi gitu kawan.